Bab 2388. Dendam apa? Di arena, Dewi Maria masih menatap Mileye. Jelas, dia ingin Mileye menjelaskan apa itu orang halo. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nona Maria, aku tidak bisa menjelaskan ini dengan jelas kepada kamu, tetapi aku akan memberitahumu nanti, apakah tidak apa-apa? Dewi Maria mengangguk, tidak apa-apa. Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, ruang waktu di atas nadi suci yang jauh tiba-tiba terbelah dan saat berikutnya, cahaya putih langsung jatuh, turun dan dalam sekejap, sosok itu bergegas ke aula di kejauhan. Mileye sedikit mengernyit dan hendak bertanya. Dewi Maria tiba-tiba berkata, ada situasi. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Mileye berbalik dan melirik ke aula, sedikit mengernyit, sepertinya sesuatu akan terjadi. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia berbalik dan pergi. Dia datang ke nadi suci hanya untuk menemui master alam semesta ini dan sekarang, dia telah melihatnya. Dewi Maria ini adalah ahli pikiran. Meskipun dia tidak bertarung dengan Dewi Maria, tapi dia merasa bahwa dia tidak lebih lemah dari Dewi Maria. Ketika dia akan mencari kesempatan untuk bersaing dengan Dewi Maria sebelum pergi dari sini untuk menemukan master yang lebih kuat, seperti Marsudi. Mileye hendak pergi, ketika Dewi Maria muncul di hadapannya lagi, alam terobos alam rahasia di mansion Dewa Langit rusak. Mileye sedikit mengernyit, mansion Dewa Langit. Dewi Maria mengangguk, Dewa Langit, seorang master di wilayah Dewa, dikatakan sebagai master pertama di wilayah Dewa dan yang terakhir. Saat itu, nadi iblis menemukan rahasia ini, tapi mereka tidak bisa membukanya, jadi mereka mencari kami untuk bekerja sama. Mileye sedikit mengernyit, kalian bekerja sama. Dewi Maria berkata, mereka tidak punya cara lain. Lalu kami telah bekerja sama selama lebih dari 100 tahun untuk menghilangkan teknik formasi dari Dewa Langit ini. Kami memiliki kesepakatan di awal bahwa begitu penghalang rusak, kedua belah pihak hanya bisa membiarkan junior masuk dan kedua belah pihak hanya bisa mengirim paling banyak 3 orang. 3 orang. Mileye berkedip, bolehkah aku pergi juga? Dewi Maria mengangguk, kamu adalah muridku, jadi tentu saja kamu bisa pergi. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus berurusan dengan 1 orang terlebih dahulu. Mileye bertanya, siapa? Dewi Maria melihat ke kejauhan dan seorang pria datang tidak jauh. Pria itu kekar dan memegang kapak perang besar di tangannya. Dia berjalan seperti gunung, memberi orang rasa tekanan yang berat. Pada saat ini, Dewi Maria berkata, namanya Damian dan dia adalah yang terkuat di nadi suci kecuali putra takdir dan mata dewa. Awalnya, posisi terakhir dari 3 slot ini adalah miliknya, tapi sekarang itu menjadi milikmu. Dia pasti tidak akan menerimanya, jadi kamu harus membiarkan dia menerimanya. Mileye bertanya, apa yang harus aku lakukan agar dia menerimanya? Dewi Maria memandang Mileye, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Mileye terdiam. Pada saat ini, Damian berjalan ke arah mereka berdua dan dia membungkuk sedikit ke Dewi Maria. Dewi Maria, aku ingin menantang muridmu, apakah boleh? Dewi Maria mengangguk, silakan. Setelah selesai berbicara, dia mundur ratusan kaki jauhnya. Damian memandang Mileye, bagaimana cara bertarung? Mileye berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah pelukis lingkaran, kan? Damian mengangguk, iya. Mileye menunjuk pada dirinya sendiri, aku baru saja memecahkan lingkaran dan kamu seorang pelukis lingkaran menantang aku, bukankah kamu sedikit tidak tahu malu? Damian. Mileye berkata lagi, tingkatan alamku 1 tingkat lebih rendah dari, jika aku menolak tantanganmu, itu tidak memalukan, kan?
Damian menatap Mileye, aku tidak akan menindasmu, aku akan menurunkan diriku menjadi pemecah lingkaran. Saat dia berbicara, dia langsung menekan tingkatan alam, kemudian dia akan bergerak. Pada saat ini, Mileye berkata lagi, apakah sudah bisa dimulai? Damian mengangguk, iya. Begitu suaranya turun, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, pupil Damian tiba-tiba menyusut dan ketika dia hendak bergerak, sebuah pedang sudah mencapai antara alisnya. Dikalahkan. Mata Damian terbuka lebar dan matanya penuh ketidakpercayaan. Di kejauhan, Dewi Maria menatap Mileye tanpa bicara. Di kejauhan, Mileye menyingkirkan pedangnya dan sedikit tersenyum, aku menang. Damian berkata dengan marah, kamu sangat kuat, tapi kamu ingin aku menurunkan tingkatan alam, apakah kamu masih manusia? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, maaf. Aku juga tidak menyangka aku sebegitu kuatnya. Ekspresi Damian membeku, apa yang dia katakan? Mileye berbalik dan berjalan menuju Dewi Maria. Pada saat ini, Damian tiba-tiba berkata, bisakah aku melawanmu lagi dengan pelukis lingkaran? Mileye berhenti dan dia menoleh untuk melihat Damian, apakah kamu yakin? Damian mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu lakukan saja. Damian memandang Mileye, dia tiba-tiba melompat dan menyerang Mileye dengan kapak. Ketika kapak keluar, ruang waktu di sekitarnya terbelah menjadi jaring laba-laba. Kapak ini seperti membelah dunia. Saat ini, Mileye perlahan menutup matanya dan hampir di saat yang bersamaan, pedang biru gaib di tangannya langsung menghilang. Di arena, sebuah suara terdengar, di mana kapak besar di tangan pria itu terbelah menjadi dua, lalu dia langsung dipukul mundur ribuan kaki jauhnya. Setelah Damian berhenti, dia melihat kapak yang retak di tangannya, sedikit bingung. Di kejauhan, Mileye membuka matanya, dia melirik Damian, tersenyum sedikit, terima kasih. Damian tertegun, lalu berkata, terima kasih untuk apa? Mileye tersenyum dan berkata, terima kasih telah membuat aku mengetahui bahwa aku sebegitu luar biasanya. Di masa depan, aku tidak perlu beromong kosong lagi, karena aku benar-benar hebat. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Damian membeku, kamu sudah mengalahkan orang dan sekarang ingin mematahkan semangat orang. Mileye berjalan ke Dewa Maria dan berkata sambil tersenyum, aku tidak membuatmu malu, kan? Dewa Maria sedikit mengangguk, itu melebihi harapanku. Mileye tersenyum dan berkata, aku baru saja mengerahkan kurang dari 10% kekuatanku. Dewa Maria. Di kejauhan, Damian tiba-tiba berteriak, saudara, sepertinya di antara kita tidak ada dendam. Kamu tidak perlu menyerang aku hingga seperti ini, kan? Mileye. Dewa Maria melirik Mileye, ikuti aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye hendak berbicara, tetapi Dewa Maria tiba-tiba berhenti dan dia menatap Mileye, diam. Mileye. Sesaat kemudian, Dewa Maria membawa Mileye ke aula besar, di mana dia melihat Evan dan Eka lagi. Evan melirik Mileye dan tersenyum kecil, selamat bergabung dengan nadi suci. Mileye tersenyum dan berkata, apakah ketua ada hadiah? Mendengar ini, sudut mulut Dewa Maria sedikit berkedut, sial, apa-apaan ini? Eka di samping mau tidak mau melirik Mileye. Orang ini langsung meminta hadiah saat bertemu untuk yang pertama kalinya. Evan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Mileye akan mengatakan itu tiba-tiba. Mileye berkedip, tidak ada. Evan tertawa dan berkata, hadiah apa yang kamu inginkan? Mileye berkata dengan serius, selama itu pemberian ketua, maka apapun itu boleh.
Evan tersenyum kecil, kamu bukan orang biasa, kamu mungkin tidak suka hadiah biasa. Berbicara tentang ini, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah token kayu perlahan melayang di depan Mileye. Mileye melirik token kayu, penasaran, ini adalah. Evan tertawa dan berkata, ini adalah token murid pewaris sejati. Mileye membeku, ini. Evan berkata dengan serius, ini bukan token murid pewaris sejati biasa, ini adalah token yang aku ukir secara pribadi. Hanya ada satu di seluruh nadi suci yang sangat berarti. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya, sial, dasar rubah tua. Apa pentingnya ini? Apa yang aku inginkan adalah yang lebih berguna. Saat itu, Evan tertawa dan berkata, mengapa, menurutmu hadiah ini terlalu kecil? Mileye menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, bagaimana mungkin hadiah pemberian ketua itu hadiah kecil? Evan tersenyum kecil, baguslah jika kamu suka. Mileye terdiam. Saat itu, Evan menatap Dewa Maria, keduanya sudah pergi ke mansion Dewa Langit. Setelah hening sejenak, Dewa Maria bertanya, berapa banyak orang yang dikirim nadi iblis? Evan berkata dengan suara yang dalam, 2 orang. Dewa Maria sedikit mengernyit, selain orang itu, siapa lagi? Evan menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Dewa Maria terdiam, entah apa yang dia pikirkan. Evan melihat ke arah Mileye, nak, aku tahu kamu tidak sederhana dan aku juga tahu bahwa kamu belum menunjukkan kekuatan penuhmu barusan, tapi kamu harus melakukannya. Ingat satu hal, setelah kamu memasuki mansion Dewa Langit, jangan remehkan 2 orang dari nadi iblis itu, terutama orang melawan takdir. Karena pekerjaan rahasia nadi iblis dilakukan dengan baik, kami masih belum tahu seberapa hebatnya orang melawan takdir ini. Jika kamu bertemu dengannya, jika bisa menghindar, hindarilah. Mileye tersenyum dan berkata, Ketua, apakah menurut kamu setelah kami masuk masih bisa menghindarinya? Evan terdiam. Mileye tersenyum ringan, setelah masuk, semua orang pasti akan bertarung. Pihak lain pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membunuh jenius nadi suci. Demikian pula, kalian pasti juga berharap kami untuk membunuh orang yang melawan takdir dan 1 orang lainnya, kan? Evan menatap Mileye, apakah kamu yakin? Mileye menggelengkan kepalanya. Evan menghela napas dalam hatinya, pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, selama aku tidak ingin hidup, mereka semua harus mati. Menara kecil. Evan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, dengan memiliki kepercayaan diri sudah cukup. Apapun yang terjadi, kamu harus melindungi dirimu terlebih dahulu. Singkatnya, jika kamu benar-benar tidak bisa melawannya, kamu harus mundur. Hidup lebih penting daripada apapun. Mileye mengangguk, baik. Evan menatap Dewa Maria, bawa dia. Dewa Maria mengangguk, lalu menatap Mileye dan Mileye hendak berbicara. Dewa Maria berkata, diam. Saat dia berbicara, dia meraih bahu Mileye langsung dengan tangan kanannya, kemudian menghilang di tempat bersama-sama. Setelah keduanya pergi, Evan berkata, bagaimana pendapatmu tentang si kecil ini? Setelah hening sejenak, Eka berkata, kata-katanya tidak serius, tapi dia sangat kuat. Evan melihat Eka, menurutmu seberapa kuat? Eka menggelengkan kepalanya, aku baru bisa mengetahuinya setelah bertarung melawannya. Evan berbisik pelan, anak muda di generasi ini sangat garang. Mereka jauh lebih kuat dari generasi kita. Sejujurnya, tekanan kita di generasi tua ini sangat kuat. Eka mengangguk, benar. Evan tiba-tiba bangkit dan berjalan ke gerbang aula utama, dengan kilasan kerinduan di matanya, mansion Dewa Langit. Di suatu tempat di awan,
Dewa Maria membawa Mileye untuk menghancurkan ruang waktu. Dewa Maria tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu tampaknya memiliki kulit yang tebal. Mileye bersambung.